Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan sehingga kita bisa dapat berkumpul yaitu melalui via Meet. Semoga niat teman-teman semua senantiasa mendapatkan ridho dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pada para keluarganya, para tabiin-tabiinnya, dan insya Allah kita di sini termasuk pengikut-pengikutnya, yaitu mendapatkan naungan berupa syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Dari remaja Masjid Darul Ulum Amban mengadakan iftar rutin yang dilakukan setiap Seninnya. Namun yaitu karena ada kendala COVID-19 sehingga iftar remaja masjid tidak lagi aktif seperti biasa. Namun kita aktifkan yaitu iftar perdana kita pada sore hari ini untuk remaja Masjid Darul Ulum Amban. Sebelum kita mulai, saya pun akan memperkenalkan singkat pemateri kita pada sore hari ini, yaitu nama beliau Ustadz Ali Hudaibi, LC.MA. Beliau merupakan dosen Darussunnah International Institute for Hadith Science Jakarta. Kemudian beliau Imam Masjid UIN Jakarta, dan beliau aktif di Kadin Majelis Alif Lam Mim Ciputat. Dan untuk riwayat pendidikannya, untuk sarjana yaitu di UIN Jakarta, S1 UIN Jakarta, S1 lagi yaitu di Darussunnah Jakarta, dan S2 IIKI Jakarta atau Institut Ilmu Al-Quran. Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Untuk istri 1 dan beliau memiliki 3 orang anak. Ya, itu saja. Kemudian kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya pada kesempatan sore hari ini. Pada Ustadz kami persilakan. Di sini ada Mas Umam ini, Ustadz Umam. Saya lihat ada nggak? Hadir Ustadz Khairul Umam. Hadir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Ustadz. Ini kayaknya di Malaysia nih ya? Iya, Mas Ustadz. Oke. Saya minta dibacakan 1-2 ayat oleh Ustadz Umam sebelum saya mulai materi ini. Mungkin tentang puasa ya. Tafadhol Ustadz, 1-2 ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Umam atas lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu. Mudah-mudahan semua yang mendengar mendapatkan curahan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, saya mulai ini. Saya dikasih waktu berapa menit ini Mas Sandi? Sampai Di sana jam berapa? di sini pukul 17.19 Ustaz. Oke, berarti saya berapa menit ini? Sampai kalau di sini maghrib sampai 18.13 kalau nggak salah. Oke, nanti kasih tahu ya kalau sudah mendekati maghrib gitu, agar saya persiapan closing. Iya, Baik, Ustaz. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, terkhusus saudara-saudara yang terhimpun dalam remaja Masjid Darul Ulum Amban, Manokwari. Alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan dalam suasana yang insya Allah sehat semua, dalam suasana puasa. Ya, mudah-mudahan amal soleh atau puasa yang kita lakukan pada saat ini dicatat sebagai amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Apalagi hari ini merupakan hari yang amal solehnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari yang amal solehnya paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Amal soleh apa saja? Termasuk puasa. Para ulama, kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ketika memasuki bulan-bulan haram, termasuk bulan haram ini bulan Dzulhijjah, itu mereka memperbanyak puasa. Kenapa puasa? Karena puasa itu milik Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi, gitu ya. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li, kata Allah, wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala memonopoli ibadah puasa itu untuk dirinya sendiri. Wa ana ajzi bihi. Saya sendiri yang akan membalasnya, gitu. Jadi ini amalan yang luar biasa istimewa puasa ini. Wa ana ajzi bihi. Saya sendiri yang akan membalasnya. Karena itu ibadah puasa, ibadah yang pahalanya tidak terbatas. Saya pernah menyampaikan ada 3 amalan yang pahalanya tidak terbatas. Pertama, amalan sabar. Dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu disempurnakan pahalanya di sisi Allah tanpa batas. Sebagaimana karakter sabar itu sendiri yang tanpa batas, maka pahalanya pun tanpa batas.
Yang kedua, amalan memaafkan. Dalam Al-Quran, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah tanpa batas. Saya pernah sampaikan ada satu hadis yang sangat masyhur, di mana digambarkan seorang yang tidak begitu banyak amalan ibadahnya, tetapi dia punya rutinitas malam itu memaafkan kesalahan orang lain, menghilang iri dengki dalam hatinya. Suatu waktu Nabi dengan para sahabat itu duduk. Tiba-tiba beliau mengatakan, sebentar lagi akan datang ahli surga. Yatlu'u alaikumul an rajulun min ahli jannah, gitu ya. Akan datang sebentar lagi di hadapan kalian orang yang termasuk ahli surga. Dilihat oleh para sahabat, tiba-tiba ada orang yang baru selesai wudhu sambil nenteng sendal gitu, sambil berjatuhan juga airnya, bekas wudhunya itu. Oh, ini orangnya. Besoknya lagi Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan datang ahli surga, sampai 3 kali. Orangnya itu juga. Kemudian ada salah satu sahabat yang penasaran, amalan apa yang menjadikan orang tersebut dikatakan sampai 3 kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga, sampai nginep di rumahnya sahabat ini. Dilihat tidak ada amalan yang istimewa, bahkan tahajud pun nggak pernah gitu. Paling ketika berbaring ke kanan, berbaring ke kiri, ada sedikit bacaan-bacaan seperti subhanallah begitu. Tidak ada amalan istimewa. Setelah itu pulang, 3 hari di rumahnya pulang. Pamit. Sebenarnya saya datang ke sini itu ingin mengetahui amalan apa yang Anda lakukan, karena saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Anda min ahlil jannah. Ya, sebagaimana yang Anda lihat begitu. Tidak ada amalan istimewa, kata sahabat ini. Ya sudah kalau begitu. Akhirnya pulang, belum jauh kemudian dipanggil itu. Sebentar. Oh, ini mungkin, saya baru ingat. Ini mungkin yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa saya min ahlil jannah. Saya itu sebelum tidur punya amalan memaafkan kesalahan orang lain. Dan saya tidak iri, tidak dengki terhadap anugerah nikmat yang diberikan kepada orang lain. Ya sudah, biasa saja begitu. Nah, ini kata para sahabat, oh ini mungkin yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Anda min ahlil jannah. Jadi memaafkan, menghilangkan rasa hasud itu termasuk sebab seseorang min ahlil jannah gitu. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa kita praktekkan. Sebelum tidur kita memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, amalan yang tidak terbatas pahalanya itu adalah amalan puasa. Tadi yang saya sampaikan hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu adalah untukku, milikku, seolah-olah Allah memonopoli untuk dirinya sendiri. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maka 1 hari saja puasa itu dalam hadis, man shoma fi sabilillah itu ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan. 1 hari saja ada orang berpuasa karena Allah, 1 hari saja dihindarkan wajahnya daripada neraka itu 70 perjalanan. 70 tahun perjalanan. Saking utamanya puasa. Apalagi puasa yang kita lakukan ini dilakukan di bulan Zulhijjah yang amal soleh dilakukan di dalamnya, kata Rasulullah, paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Itu masuk pada materi yang ditulis dalam kesempatan yang mulia ini, yaitu tantangan puasa ya bagi kaum milenial gitu. Milenial itu kan bahasa yang yang digembar-gemborkan orang sekarang. Mungkin di sini ada orang atau ada mahasiswa yang
sudah tua, sudah tidak masuk milenial ya. Mungkin kolonial atau apa saya nggak tahu. Nah, yang saya baca milenial itu konon itu usia-usia yang kalau sekarang dihitung sekitar 17 tahun atau 37 tahun gitu. Jadi lahirnya itu di tahun-tahun 80 sampai pertengahan 90. Jadi kalau dihitung ya sekarang usianya sekitar 17 tahun atau 37 tahun. Insya Allah di sini generasi milenial semua ini. Ya, atau mungkin ada yang lebih tua, kita nggak tahu. Itu generasi kolonial mungkin. Ada yang meneliti itu, mereka yang usianya 17 sampai 37 tahun itu, sekarang 80 juta orang di Indonesia. Nah, kenapa disebut generasi milenial? Pertama, karena mereka lahir itu sudah mulai tumbuh teknologi, internet. Jadi sangat dekat dengan teknologi dan internet itu. Jadi mereka sudah sangat dimudahkan dengan teknologi-teknologi tersebut. Sudah ada handphone, sudah ada media sosial sekarang. Kemudian boleh dikatakan melek teknologi lah gitu lah. Nah, tantangannya bagi generasi milenial sekarang, wabil khusus para santri, para remaja-remaja yang memang fokusnya di masjid gitu. Mudah-mudahan nih semua termasuk qalbuhu mu'allakun bil masajid. Amin. Nggak ada yang amin ini. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah langsung. Di mana yang lain tidak mendapatkan perlindungan. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Jadi orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Pokoknya kalau urusan masjid serius begitu. Masjid kotor bersihin gitu ya. Masjid butuh apa dibantu. Masjid pengen makmur dibantu. Ini termasuk remaja masjid ini. Dan termasuk antum ini generasi muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Jadi ada 2 tuh dalam hadis itu. Pertama, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah itu. Jadi pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Syabun itu usia-usia setelah balig lah sampai 30 tahun gitu. Mungkin kalau Mas Umam di sini sudah 30 lebih ini. Mas Umam sudah 30 lebih ya. Pak Maskrum mungkin sudah 30 lebih. Apa masih 20 ke bawah? Baru Ya. 20 besar. Ya, jadi orang kalau masih di dalam perut, masih di dalam perut namanya janin. Setelah keluar namanya tifel, namanya sobi. Atau apa itu, gulam. Setelah beranjak remaja, itu namanya syab. Syabun atau fata. Nah, usia 30 tahun sampai 40 tahun disebut dengan kuhulah. Kuhulah tuh. Nah, usia 40 ke atas sampai mati disebut dengan syaikhun. Ini mau orang kafir, mau orang muslim, kalau usia 40 ke atas disebut dengan syekh. Syekh siapa gitu. Syekh Sandi kalau usia 40 ke atas bisa disebut syekh. Tetapi syekh ini mohon maaf bisa juga dilekatkan kepada orang yang usianya di bawah 40 tahun selama dia memiliki keutamaan. Misalnya kiai, ulama, ustadz gitu ya. Man balagho rutsbata ahlil fadli gitu. Orang yang memang diberikan kedudukan istimewa di hadapan masyarakat ya dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan kita berharap saya antum termasuk golongan-golongan yang sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh itu. Fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Amin. Oke. Pertama, tantangan bagi kaum milenial sekarang itu ya mereka pola hidupnya itu
bebas, hedonis gitu. Senang. Sebentar. Nah, ini tantangan bagi remaja masjid, mereka yang berpuasa itu, agar menahan diri dari pola-pola hidup seperti itu. Pola hidup seenaknya sendiri, pola hidup bebas. Insya Allah remaja masjid dengan merutinkan puasa ini bisa mengendalikan diri. Mohon maaf, pangkal segala kemaksiatan itu, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu ar-ridho 'ala nafsi, mengumbar hawa nafsu, tidak mengendalikan diri. Kata beliau, aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflatin ar-ridho 'ala nafsi. Pangkal atau sumber segala kemaksiatan itu adalah, tidak hanya kemaksiatan ya, kemaksiatan, syahwat, kelalaian, itu pengumbaran terhadap hawa nafsu. Seseorang turun derajatnya, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, ketika nafsunya diumbar. Bahkan bisa lebih parah daripada hewan gitu. Balhum adol, kalau nafsunya diumbar. Nafsu itu jangan dikebiri, tetapi dikendalikan. Kalau antum mengebiri nafsu antum, nggak punya anak nanti, nggak bisa minum. Tetapi dikendalikan. Makanya ada nafsu yang mutmainnah, kan, yang baik. Nafsu itu dalam ilmu tasawuf, itu terbahas ada 4 lah setidaknya. Pertama ada yang disebut dengan an-nafsu al-ammarah bisu, yang condongnya pada kedurhakaan, kemaksiatan. Yang kedua, ada nafsu itu yang disebut dengan an-nafsul lawwamah. Ini nafsu yang mencela. Sebenarnya nafsul lawwamah ini baik, tetapi karena godaannya terlalu berat, maka dia terjatuh pada kemaksiatan. Tetapi mohon maaf, orang yang nafsunya nafsul lawwamah, ya, kata Imam Al-Ghazali, itu tidak ada niat dari awal untuk melakukan maksiat. Tetapi ketika dia melihat suatu kemaksiatan, dia terjatuh itu. Dia tergoda. Dalam Quran, la uksimu biyaumil qiyamah wa la uksimu bin nafsil lawamah. Yang ketiga disebut dengan an-nafsu al-musawwilah. Kalau nafsul musawwilah ada rencana. Ada niat dari awal untuk melakukan maksiat. Ada juga yang mengatakan 50-50. Ya, jiwanya melakukan ketaatan, kadang melakukan ketaatan, ya juga kadang melakukan maksiat gitu. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan gitu ya. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Itu an-nafsul musawwilah. Nah, adapun yang terbaik adalah an-nafsu al-mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu. Nah, ini nafsul mutmainnah ini bukan berarti tidak punya salah, bukan. Kalau tadi an-nafsul ammarah bisu yang condongnya kepada kemaksiatan, itu pernah berbuat baik, pernah bertaubat, tetapi tidak mau taubatan nasuha gitu. Ya setelah itu balik lagi. Tetapi an-nafsul al-mutmainnah itu dia condong kepada kebaikannya 90%, ya, kepada kedurhakaannya hanya 10%. Jadi setelah melakukan keburukan itu segera bertaubat gitu. Bukan berarti tidak punya salah, bukan. Punya salah, tetapi ketika terjatuh langsung berbuat baik, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bisa introspeksi diri. Nafsu kita berada di mana? Apakah di mutmainnah yang condongnya pada kebaikan, atau nafsul musawwilah yang 50-50, sholat terus tapi maksiat juga jalan begitu, atau yang lawwamah, yang mencela, masih mending dia setelah melakukan maksiat itu menyesal gitu, masih mending. Nah, yang parah itu ketika dia sudah melakukan maksiat, tidak ada penyesalan sama sekali, tanda bahwa hatinya mati. Itu yang harus disesali, dipikirkan. Kalau kondisi kita sudah seperti itu, segera bertaubat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Taubat itu artinya kembali. Taba yatubu taubah artinya ada ya'udu audah, kembali. Kembali dari mana? Kembali dari maksiat kepada taat, kembali dari syirik menyekutukan Allah kepada tauhid, mengesahkan Allah, kembali dari takabur, merasa lebih besar, merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi daripada orang lain, kepada tawadu, tidak merasa lebih baik dari orang lain, tidak merasa lebih besar, dari pelit, bakhil, kepada sakho, dermawan, kembali dari yang tadinya tidak pernah puasa kepada puasa, tidak pernah sholat berjamaah kepada sholat berjamaah, tidak pernah ngaji kepada ngaji, tidak pernah belajar kepada belajar, tidak pernah senyum di jalan, ketemu orang merengut terus begitu, nah, kembali kepada ramah begitu ya. Itu taubat tuh, kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Mudah-mudahan semuanya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taubat sebelum meninggal. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang selalu dan terus-menerus melakukan taubat kepadanya dan menyucikan dirinya. Ya, itu taubat. Jadi kembali, tantangan bagi mereka itu pola hidup yang bebas itu. Nah, jangan sampai remaja masjid terpengaruh oleh keadaan sekarang yang memang serba mudah, serba bebas. Mereka itu hidupnya serba instan kan. Lahir itu sudah enak gitu. Orang tuanya sudah punya mobil, HP sudah disiapkan. Kita sendiri tahu di dalam HP itu kan bermacam-macam ada. Ada yang taat, bentuknya taat, ada yang bentuknya maksiat gitu. Tinggal kita bagaimana menggunakannya. Nah, dengan puasa diharapkan bisa mengendalikan itu semua. Tantangan kita saat ini bisa saya katakan lebih berat daripada tantangan orang-orang tua kita dahulu gitu ya. Karena sekarang ini serba mudah. Segala sesuatu bergerak dengan cepat. Jadi bisa dikatakan dunia ini tanpa batas sekarang. Antum bisa berkomunikasi dengan orang Amerika dalam waktu sekejap gitu. Jadi informasi itu sangat mudah didapatkan saat ini. Dari mana saja, dari siapa saja. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Untuk, mohon maaf, ya ini hikmah puasa ya. Banyak informasi-informasi yang beredar di media sosial itu, informasi-informasi yang belum jelas sumbernya. Nah, itu kalau kita belajar ilmu hadis ya, mesti hati-hati. Jangan cepat-cepat menyebarkan sebelum jelas dulu siapa penulisnya, dari mana sumber tulisan ini. Kalau dalam ilmu hadis bagaimana kualitas hadisnya gitu ya. Baru disebarkan. Ini tidak. Main sebar saja begitu. Ternyata setelah diteliti, hadis yang disebarkan itu misalnya palsu dan lain sebagainya. Nah, ini bisa bahaya. Makanya fitnah atau tantangan yang akan dihadapi oleh generasi milenial saat ini itu akan lebih berat. Karena fitnahnya luar biasa. Ya kita nggak tahu tujuan mereka menyebarkan semua itu. Contoh misalnya, ada satu hadis. Halo? Halo? Ya, masih ada suaranya? Halo, halo. Ya. Masih Ustadz. Ya, misalnya ada satu hadis tentang, mohon maaf nih ya, tentang Jumatan. Malam Jumat misalnya. Bunuh Yahudi. Di sini ada yang udah menikah kan? Ternyata hadis itu bermasalah, bahkan palsu gitu. Tetapi selalu disebarkan. Dan seakan-akan melecehkan Nabi gitu. Nah, bagi pelajar atau remaja masjid yang memang kebanyakan di Remas ini adalah mahasiswa, setidaknya ada kritis di situ. Benarkah hadis ini dari Nabi? Minimal pertanyaan itu muncul di
teman-teman gitu. Jangan kemudian ini enak ini hadisnya nih, sebarkan saja begitu. Enggak. Kalau disebarkan kira-kira akan membuat fitnah atau tidak gitu. Tantangannya luar biasa sekarang itu. Termasuk para dai. Di sini kan antum semuanya dai ini. Nah, itu seringkali kita mengambil informasi dari media sosial yang tidak kita klarifikasi terlebih dahulu apakah benar atau tidak informasi tersebut. Ini tantangan bagi generasi milenial, generasi zaman now. Jadi informasi yang ada di dalamnya campur aduk gitu. Beruntung antum yang ditakdirkan sekarang sebagai mahasiswa gitu ya, sebagai orang-orang yang di pesantren yang pernah diajarkan bagaimana cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Kalau belum jelas jangan disampaikan. Kemudian ada satu yang positif dari keadaan generasi milenial sekarang itu. Mereka itu toleran terhadap sesama gitu. Karena mungkin dunia sekarang global ya, dari mana saja informasi datang sangat mudah. Jadi kalau tidak toleran itu mereka akan tersingkirkan karena globalisasi. Kemudian mereka menjadi toleran terhadap keadaan. Nah, ini salah satu yang positif menurut saya ya. Jadi kalau tidak toleran ya mereka akan tergerus oleh globalisasi. Harus berpikirnya itu berpikir yang aware, tidak kolot gitu ya. Kebalikan dari globalisasi itu apa? Bukan lokalisasi, bukan ya. Kalau lokalisasi kan tempat apa itu? Ya, tempat anu lah. Nih globalisasi itu maksudnya ya keadaan teknologi sekarang sudah pesat, semua serba internet, bahkan naik mobil saja sekarang sudah tidak bayar pakai uang. Tol itu sudah pakai top up gitu ya, pakai kartu semua. Boleh jadi nanti bayar sesuatu itu hanya pakai kartu saja. Uang itu sudah tidak berlaku, boleh jadi. Nah, ini apa dunia global saat ini. Bagi orang-orang yang mungkin tidak kuat imannya, ini akan bahaya kalau mereka cenderung atau fokus pada pola hidup yang tadi itu, yang serba bebas, kemudian menginginkan segala sesuatunya itu secara instan, budaya manja itu, tidak mau prihatin, tidak mau membiasakan diri untuk klarifikasi terhadap informasi yang ada. Banyaknya orang bertengkar itu karena informasi yang salah. Nah, dengan puasa, mohon maaf, kita bisa mengambil pelajaran, mengendalikan diri daripada semua ini. Oke, mohon maaf. Munculnya kemaksiatan, ya, ini kan puasa itu junnah ya dalam hadis. Puasa itu perisai. Jadi orang kalau sudah puasa seharusnya tidak melakukan maksiat. Seharusnya. Tapi kenapa masih ada maksiat gitu? Nah, itu persoalannya bukan masalah setan itu dikerangkeng atau tidak dikerangkeng. Memang dalam hadis itu sulsilatis syayatin ya. Setan itu dikerangkeng. Tapi ada juga yang menafsirkan maksudnya dikerangkeng itu majaz saja, bukan hakiki gitu. Jadi tetap setan itu masih ada tapi geraknya terbatas gitu. Nah, oke, ada yang memahaminya secara hakiki, dikerangkeng betul, ada yang memahami secara majazi. Tetapi kok masih ada kemaksiatan? Banyak orang puasa, tapi masih banyak kemaksiatan gitu. 80% orang Indonesia itu puasa, tapi tidak merubah, tidak mewarnai keadaan Indonesia yang sebenarnya, yang seharusnya semakin ke sini semakin makmur, semakin berkah, tetapi kok masih banyak korupsi gitu. Kan dalam Quran walau anna ahlal qura amanu wattaqau itu ya la fatahna alaihim barakat. Kalau memang beriman, benar puasanya misalnya, bertakwa,
Seharusnya Indonesia itu semakin ke sini semakin berkah, ekonomi semakin makmur, tetapi semakin ke sini malah semakin banyak hutang, semakin dikendalikan oleh kelompok-kelompok tertentu dan lain sebagainya. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, sesungguhnya yang menyebabkan orang itu melakukan maksiat tidak hanya setan, tetapi jiwanya itu yang tidak dikendalikan tadi itu. Nah, obatnya hanya satu, kata beliau, yaitu rasa takut yang menggetarkan kepada Allah. Kenapa orang berani korupsi? Kenapa orang berani berbicara tidak baik? Kenapa orang berani merendahkan orang lain? Kenapa orang berani melihat yang tidak-tidak? Karena satu yang hilang, rasa takut dalam hatinya. Makanya kata beliau, la yukhriju syahwah minal qalbi illa khaufun muz'ijun, gitu. Tidak ada sesuatu yang bisa mengusir dari hati, dari syahwat hati, melainkan rasa takut yang menggetarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu satu-satunya obat, rasa takut itu. Nah, kalau guru saya yang lain, dua yang harus ada dalam diri manusia agar bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya. Pertama, harus ada ilmu. Kedua, harus ada rasa takut. Makanya sebaik-baik ilmu itu yang disertakan rasa takut di dalamnya kepada Allah. Khairul ilmi maka natil khosyah ma'ah. Sebaik-baiknya ilmu adalah yang disertakan di dalamnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gini saya gambarkan ya. Orang yang punya rasa takut tuh begini. Ketika misalnya Mas Sandi, Mas Mashkur berada di satu tempat, ingin sholat maghrib misalnya, tidak tahu kiblatnya kemana. Apakah langsung sholat atau bertanya dulu? Kira-kira. Orang yang punya rasa takut akan bertanya dulu kiblatnya di mana. Kan begitu. Kenapa? Karena dia tahu salah satu syarat sah sholat adalah istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Kan begitu. Jadi takutnya itu didasari dengan ilmu gitu. Bukan penakut, bukan. Nggak boleh manusia penakut. Tetapi menanamkan rasa takut kepada Allah itu dianjurkan oleh Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Takut salatnya tidak diterima. Takut salatnya tidak baik. Nah, gitu. Atau misalnya siapa? Mas Lukman, Mas Iwan, Mas Iman, Ibu Fauziah. Ibu Fauziah, ya Pak Eko misalnya ya, Bu Dian, Ibu Deni. Ibu Deni kan? Nah, Pak Atmi ingin sholat, nggak punya sarung, pinjam sarung ke temannya. Nah, kebetulan temannya ini hobinya merokok misalnya. Hobinya merokok. Orang kalau sudah merokok kan biasanya sarungnya bolong-bolong tuh. Nah, orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu biasanya bertanya dulu. Atau minimal dicek dulu. Bolongnya banyak atau tidak misalnya. Atau memang nggak bolong-bolong. Nah, kalau bolong-bolong jangan dipakai gitu. Ya kecuali bolongnya sedikit ya, kecil. Ini bolongnya besar dipakai, bisa tidak sah. Karena auratnya terlihat misalnya. Nah, itu ciri orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya simpulkan, pertama, puasa itu Allah akan menjadi perisai, akan menjadi penghalang, pengendali bagi mereka dalam keadaan hidup yang serba instan ini, budaya manja ini. Kedua, puasa itu kalau dilakukan dengan benar, dia akan mampu mengendalikan hawa nafsu yang terlalu condong pada kedurhakaan. Selain itu, iringi puasanya dari ilmu, dengan terus memperdalam wawasan ilmu akhirat, sehingga tidak digerogoti oleh setan. Nah, setan itu hanya takut terhadap orang-orang yang hatinya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza massahumus syaiton tadzakkaru. Kalau digoda oleh setan, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menanamkan rasa takut kepadanya. Kenapa Sayyidina Umar
ditakuti oleh setan sampai jalan yang dilewatinya tidak berani dilewati oleh setan karena beliau punya rasa takut. Walladzi nafsi biyadihi, kata Rasulullah, malakiyaka syaitanu salikan fajjik. Tidaklah setan menempuh satu jalan yang ditempuh olehmu, wahai Umar, melainkan menempuh jalan lain yang tidak ditempuh olehmu. Saking takutnya setan terhadap Sayyidina Umar. Kenapa? Karena Sayyidina Umar punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu pengendalian diri, kata Imam Ibnu Athaillah, mengendalikan maksiat dengan menanamkan rasa takut kepadanya. Tambah lagi tadi, dengan terus menambah wawasan ilmu akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun tidak begitu fokus. Dan kita berdoa mudah-mudahan puasa antum semua diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai puasa yang dicintai olehnya, dan juga amal-amal soleh yang dilakukan mulai dari tilawah Quran, kemudian sedekah, i'tikaf, sholat berjamaah. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wal syadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khas wa an sairil buldani ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wal kuruna wa min sayil asqam. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa anta alaina qadir. Waltuf bina ya maulana fima jarat bihil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiron kepada Ustadz yang memberikan materinya pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang telah diberikan pada kesempatan sore hari ini kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita, dan semoga kita sebagai pemuda di zaman milenial ini kita bisa dapat menerapkan daripada di dalam kehidupan teknologi ini, dalam kehidupan yang penuh dengan modern. Dan semoga kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita dalam segala hal, agar ibadah kita tetap ditingkatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja kesempatan pada sore hari ini. Saya moderator memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti ataupun kata-kata yang kurang jelas dan kata-kata yang tidak berkenan kepada teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Mungkin kita akhiri karena waktu juga sudah mau mendekati maghrib. Teman-teman bisa mempersiapkan agar yang lagi puasa bisa mempersiapkan buka puasanya, dan yang belum mandi juga bisa mandi. Siapa tahu ada yang belum mandi gitu. Ya, mungkin sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.